merupakan masalah gizi bagi banyak jutaan wanita Indonesia. Halo, nama saya Valen. Salam kenal. Setelah melahirkan, ibu tentu akan langsung memberikan ASI pada bayinya. Kebutuhan zat gizi dan kesehatan sang ibu sangat berpengaruh pada produksi ASI-nya. Apabila makanan yang ibu makan memiliki gizi yang baik dan ibu mempunyai pola makan yang baik, maka produksi ASI akan berjalan lancar. Nah, maka dari itu, ketika ibu memiliki gizi yang sedikit atau kurang, ibu akan mengalami anemia. Anemia dapat berpengaruh pada produksi kualitas dan kuantitas ASI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gizi anemia pada ibu menyusui. Ayo. Anemia merupakan gejala medis di mana kadar hemoglobin pada seseorang kurang dari batas normal. Nah, berapa sih kadar normal hemoglobin pada seorang ibu? Kadar hemoglobin pada wanita subur sekitar 12 gram per desiliter. Anemia berbahaya bagi ibu dan bayinya. Apa saja bahayanya? Yang pertama, perasaan depresi setelah melahirkan karena menurunnya energi dan kinerja fisik ibu. Yang kedua, respon imun tubuh berkurang dan dapat menyebabkan tersumbatnya saluran ASI yang beresiko peradangan pada kelenjar susu ibu. Nah, jika puting susu ibu mengalami luka, penyembuhannya juga akan lama sehingga berpengaruh pada produksi ASI. Yang ketiga, meningkatnya risiko anemia pada bayi yang diberikan ASI, di mana hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan fisik dan mentalnya, seperti tingkat intelijensinya menurun dan daya tahan tubuhnya berkurang sehingga rentan terkena infeksi. Yang terakhir, bayi yang mendapatkan ASI dari ibu yang anemia dapat berisiko hilangnya kesempatan mendapat nutrisi terbaik untuk otaknya dalam periode emas hidupnya. Berapa periode emas itu? 0-2 tahun. Hasil riset Kementerian Kesehatan Indonesia, 100% ibu menyusui memiliki defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi menurut AKG, angka kecukupan gizi. Sangat miris ya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga gizi kita agar tidak terkena anemia. Mari kita cari tahu ciri-ciri apa sih yang dimiliki oleh orang yang mengalami anemia. Ciri yang pertama itu badan lemas dan mudah lelah. Yang kedua, mudah mengantuk. Yang ketiga, kulit terlihat pucat. Yang keempat, daya konsentrasi berkurang. Yang kelima, ketika kalian bangkit dari tempat duduk atau bangkit dari tidur, terasa pusing dan mata berkunang-kunang. Yang keenam, nafsu makan berkurang. Yang ketujuh, sesak napas. Nah, maka dari itu, ketika kalian merasakan ciri-ciri seperti itu, segera periksakan darah kalian ke klinik atau medis terdekat. Penyebab anemia pada dasarnya adalah yang pertama, kekurangan zat besi. Ketika kekurangan zat besi, tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin. Yang kedua, kekurangan vitamin dan mineral. Ketika vitamin dan mineral berkurang, sel tidak akan bekerja dengan baik. Apa saja sih vitamin yang berpengaruh pada saat anemia? Yang pertama, vitamin B12, yang kedua vitamin A, dan yang ketiga vitamin C. Yang ketiga, adanya kekurangan produksi protein. Keempat, penyakit infeksi. Yang kelima, kelainan genetik hemoglobin. Dan yang keenam adalah pendarahan. Nah, bagaimana sih cara mencegah biar kita tidak terjangkit anemia?
anemia? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin dan mineral. Apa saja itu makanannya? Yang pertama adalah daging merah, yang kedua adalah telur, yang ketiga adalah hati ayam atau hati sapi, yang keempat adalah sayuran hijau, yang kelima adalah ikan. Cara lain untuk mencegah anemia adalah mengonsumsi suplemen yang mengandung zat besi. Anemia dapat diobati dengan cara yang pertama mengonsumsi suplemen zat besi. Suplemen zat besi yang dikonsumsi harus aman bagi diri ibu dan bayinya. Sebab suplemen zat besi terkenal dapat menyebabkan sembelit dan kembung, sehingga dengan mengonsumsi suplemen zat besi harus dibarengi dengan minum air putih yang cukup. Yang kedua, dengan cara transfusi darah. Anemia yang parah terkadang perlu melakukan transfusi darah agar darah yang ada di dalam tubuh dapat kembali normal dan ibu dapat menyusui kembali. Yang ketiga, mengonsumsi makanan kaya akan zat besi. Konsumsilah makanan kaya akan zat besi seperti kacang-kacangan, daging sapi, ayam, dan bayam. Dapat juga mengonsumsi makanan yang diperkayakan zat besi seperti roti. Nah, perlu diketahui juga makanan yang tinggi akan zat besi salah satunya adalah daging merah. Yang keempat, mengonsumsi makanan kaya akan vitamin C. Mengonsumsi makanan kaya akan vitamin C, terutama jeruk, dapat membantu tubuh untuk menyerap zat besi. Selain jeruk, kalian juga bisa mengonsumsi makanan kaya akan vitamin C, yaitu mangga dan tomat. Yang kelima, cukup istirahat. Umumnya, ibu yang mengalami anemia akan terlihat lemah, lesu, dan mudah lelah sehingga tidak mempunyai tenaga untuk menyusui bayinya. Oleh sebab itu, perlu cukup istirahat dan rajin mengonsumsi suplemen serta mengonsumsi makanan kaya akan zat besi. Semoga kalian yang sudah mengalami anemia dengan tips yang tadi saya berikan cepat sembuh ya. Nah, jadi anemia sangat berkaitan dengan gizi yang dikonsumsi oleh ibu sehari-hari. Maka dari itu, untuk menjaga kualitas, produksi, dan kuantitas ASI, ibu harus mengonsumsi makanan yang bergizi dan mengatur pola makan yang sehat. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu anemia? Sekarang aku mau tanya dong, gimana sih cara kalian supaya tidak terkena anemia? Nah, untuk yang terkena anemia, apa cara atau menu makanan apa yang kalian makan sehari-hari untuk mengatasi anemia? Komen di bawah ya. Dadah.